Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pengumuman penting yang ditunggu-tunggu sekian lama, bahwa One Punch Man Season 3 sudah mulai diproduksi. Penantian yang sangat panjang untuk Season 3-nya akhirnya datang juga. Dan juga Murata Sensei akan hiatus 1 bulan untuk menyiapkan art berikutnya. Semoga Murata dan One Sensei diberi kesehatan supaya Manga One Punch Man tetap berjalan sampai semua orang mengakui kekuatan Saitama. Pada Manga One Punch Man chapter terbaru ini terdapat gambar Saitama, Geno, Silver Fang, Garou, Fubuki, dan Tatsumaki yang sedang bersantai-santai ria. Judul chapter kali ini adalah apa yang telah didapatkan. Di awal scene kita diperlihatkan Garou yang merenung tentang nasibnya sekarang setelah pertarungan hebat dengan para pahlawan terutama Saitama. Garou berkata, "Dan saat itu aku sadar yang dibutuhkan dunia bukanlah kebajikan sepihak, tapi kejahatan mutlak, kedamaian sejati dengan kekuatan mutlak yang tak bisa dicapai oleh pahlawan. Kedamaian palsu yang dibuat pahlawan hanya membuat manusia puas dalam hati, dan kepuasan itu menuntun pada kejahatan. Itu adalah perbedaan besar antara mereka dan monster. Sebuah topeng kedamaian palsu tak sempurna yang mengubah manusia menjadi jahat. Kedamaian di mana kau bahkan tak bisa memberikan keadilan pada bocah jelek yang dibully di pojok taman. Aku tahu dalam hatiku apa yang harus kulakukan. Akan kuhapus kedamaian macam itu. Aku akan menjadi kuat dari siapapun. Aku akan menjadi sang monster sejati, dan tak ada kebajikan yang bisa menjatuhkanku." Setelah pidato epik Garou selesai, ternyata di hadapannya terdapat polisi yang sedang menginterogasi Garou yang makan tak mau bayar dulu. Polisi menanyakan hal tersebut dan apakah Garou menyesali perbuatannya. Namun Garou tak menjawab pertanyaan polisi tersebut. Sontak ketika keluar kantor polisi, Silver Fang langsung memukul Garou dengan penuh cinta karena tak menjawab pertanyaan polisi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Saat di jalan, Silver Fang berkata, "Sungguh hari yang panjang. Interogasi untuk kerusakan yang kau buat juga baru berakhir minggu lalu. Sekarang kita akhirnya bisa fokus berkeliling minta maaf pada para korban perburuan pahlawanmu itu." Mendengar hal tersebut, Garou nampak sinis dengan gurunya tersebut. Sekarang diketahui bahwa saat ini sudah time skip setelah Garou kabur di chapter kemarin ya sob. Pantas saja Garou sudah akur dengan Silver Fang. Kembali ke topik. Mendengar perkataan Silver Fang, Garou menanggapi, "Jangan sok beri perintah, kau bukan ayahku." Lalu kita diberitahu narator bahwa orang tua Garou tak pernah datang saat penahanannya. Lanjut. Mendengar tanggapan Garou, Silver Fang berkata, "Kepala tua ini mungkin tak begitu berguna lagi, tapi bisa membungkuk untukmu, membuatku merasa lega. Ini masih tersambung dengan badanku. Untuk jadi orang tua itu hanya dibutuhkan seorang anak, tapi kau tak bisa menjadi guru tanpa menuntun jalan mereka." Seketika Garou terdiam lalu bersikap bodoh amat dengan perkataan gurunya tersebut. Silver Fang berkata demikian karena Garou membuat dirinya kesusahan dengan aksinya. Kemudian terjadi kelas balik saat Silver Fang menemukan Garou yang kabur dari pertarungan. Silver Fang sepertinya sudah mengetahui tempat tujuan Garou setelah kabur, yaitu air terjun yang digunakan Garou untuk bertapa. Saat menemukan Garou, Silver Fang memanggil dirinya. Garou dengan sedikit senyum juga memuji kecepatan Silver Fang dalam menemukan dirinya. Silver Fang lalu berkata, "Mencarimu tidak susah. Akulah yang menunjukkan padamu tempat latihan rahasia ini." Lalu Silver Fang bergumam, "Mungkin dia sengaja ingin aku temukan." Lalu Garou menanggapi perkataan yang tadi, "Asal kau tahu Pak Tua, jangan salah sangka. Alasan aku kembali padamu itu hanya agar aku bisa mengingat tinjuku. Dari perbuatan pahlawan aku sadar kalau di luar sana tak ada yang cukup kuat untuk bisa terus latih tanding denganku setiap hari." Kemudian Silver Fang menanggapi, "Syukurlah aku bisa memenuhi keinginanmu." Seketika Garou mengingat kejadian kekalahannya. "Saat itu aku dihajar tanpa sempat tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap aku lupa semua rahasia yang kudapatkan sejak berubah menjadi monster.
Sepertinya Garo tak mengingat siapa yang menonjoknya dulu, padahal itu adalah Saitama dari masa depan. Namun ya bagaimana lagi, kekuatan Saitama masih dirahasiakan oleh autornya. Setelah mengingat hal tersebut, Garo bertanya kepada Silver Fang tentang apa yang dilakukan Tareo sekarang. Silver Fang ya mana tahu, karena ia terus bersama Garo saat ini dan juga ia terakhir melihat Tareo ketika menemukannya saat operasi penyelamatan Waganma. Dan juga ia mendengar bahwa dia saat ini baik-baik saja. Kita potong dulu perbincangan Garo dengan gurunya. Sekarang kita beralih ke Tareo. Tareo di sini sedang bermain monster-monsteran dan juga pahlawan-pahlawanan dengan temannya. Ia melakukan batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan menjadi monster. Dan ternyata Tareo lah yang menjadi monster dikarenakan dicurangi oleh temannya. Lalu Tareo dihajar oleh temannya. Namun Tareo tak dapat dikalahkan dengan mudah karena ia sudah terinspirasi oleh Garo. Ia lalu berkata, "Kalian kira aku ini monster? Aku adalah Garo Man, sang pahlawan. Mau berapapun aku dihajar, aku akan selalu bangkit lagi. Maju kalian semua pahlawan palsu." Mendengar perkataan Tareo, temannya pun tak terima karena seharusnya monster itu kalah dengan pahlawan. Tak berselang lama ada mobil berhenti yang membawa Waganma. Waganma lalu berteriak, "Oi Tareo!" Tareo pun menoleh kepada Waganma. Ternyata Waganma di sini ingin mengajak Tareo ke rumahnya karena ia baru saja mendownload King Musou. Teman Tareo pun tak menyangka bahwa Tareo berteman dengan anak dari Narinki, orang yang super kaya raya. Setelah itu Tareo menanyakan kepada Waganma apakah dia boleh mengajak teman-temannya. Dengan senang hati Waganma membolehkannya. Namun hal tersebut membuat teman Tareo kebingungan karena ia tak minta untuk mengajaknya. Namun setelah mendengar perkataan Tareo barusan, temannya tersebut pada ikut bermain di rumah Waganma. Sebelum pergi, Waganma memamerkan tas ransel model Jill Emperor yang membuat takjub Waganma dan temannya. Melihat anaknya yang sudah berubah sifatnya, ayahnya berkata, "Waganma, sejak insiden itu, kau jadi begitu dewasa hingga aku hampir tak mengenalimu. Mereka cepat sekali tumbuhnya ya." Lalu sopir menjawab, "Iya." Narinki terus bangga dengan anaknya yang memiliki kemiripan dengan ayahnya. Tak berselang lama ayahnya didorong supaya teman-temannya bisa naik mobil semua. Scene pindah lagi ke Garo. Garo tersenyum dan memberi Tareo semangat karena dirinya akan melakukan hal yang sama. Lalu Garo bertanya, "Kakek tua, apa kau bisa membuat semacam kontes pertarungan dengan pahlawan untukku?" Silver Fang pun seperti masih berpikir mendengar Garo barusan. Lalu Garo melanjutkan, "Yang kulawan setelah aku berubah menjadi monster itu kau, bom, flash, blast, dan si gundul itu Saitama atau apa itu. Akan kuhadapi mereka satu persatu. Aku yakin kali ini aku bisa mencapai kebangkitan tanpa perlu monsterisasi." Silver Fang pun menyaut, "Hoho, jadi kau mengira bisa mengalahkanku? Jangan besar kepala anak muda. Lagi pula punggungku sudah agak baikan sejak Metal Knight memberikan perawatan seluruh tubuh untuk kami. Kau sebaiknya siap untuk latihan berat." Garo pun menjawab, siapa takut." Scene pindah di asosiasi pahlawan sob. Di sana terdapat Skinger dan juga Sid. Skinger menanyakan tentang penerus Silver Fang. Sid lalu menjawab, "Ya, Silver Fang akan menjadi walinya. Pada akhirnya aku akan memperkenalkan dia pada asosiasi." Dia mengatakan itu saat menyampaikan pengunduran dirinya. Skinger kemudian menanggapi, "Lubang yang dia tinggalkan akan sangat besar. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Silver Fang, aku ingin melihat dia masuk sebagai anggota secepat mungkin." Lalu Skinger menanyakan seperti apa pemula yang direkomendasikan oleh Silver Fang. Sid menjawab, Ya, kau tahulah. Kau tunggu dan lihat saja sendiri." Lalu Skinger menanggapi, "Jangan begitu." Setelah itu Sid berdiri menghadap jendela dan berkata, "Garo, saat ini kita hanya bisa percayakan pada Silver Fang. Maksudku, pada kemampuan Tuan Bang untuk merehabilitasi dia. Jika kita memasukkan dia, pasti akan ada protes besar dari pahlawan lain. Tapi tak ada pilihan lain. Memperkuat kekuatan kita untuk persiapan ramalan besar itu lebih penting dari apapun." Dan terungkap Garo yang sebelumnya adalah pemburu pahlawan kini akan menjadi pahlawan. Yeay, anjay, cringe. Scene pindah ke Garo kembali sob. Di sini Silver Fang, maksudnya Bang. Sekarang julukan Silver Fang atau taring perak sudah tidak digunakan ya sob, karena Bang sudah tak menjadi pahlawan.
Bang menanyakan apa ada cewek yang disukai Garo. Mendengar pertanyaan tersebut, Garo terkejut bukan main sob. Lalu Bang mengimbuhi boleh idol atau siapapun. Karena Bang memaksa, akhirnya Garo menunjukkan cewek yang ia suka. Cewek yang disukai Garo adalah Go Yellow di Go Ranger. Namanya Kiro. Dengan kaget Silverfang menanggapi, "Oh, artis dari acara Sentai. Aku tak menduganya." Tapi bukannya warna kuning itu biasanya hanya besar, kuat, dan suka kare? Garo dengan tertawa menjawab, "Hah, infomu itu sudah ketinggalan zaman kek. Biar ku ceritakan padamu soal Sentai masa kini." Dan akhirnya mereka pun bercerita sepanjang perjalanan. Scene pindah ke pahlawan gundul kita yaitu Saitama. Di sini Saitama dan Genos berusaha mencari barang-barangnya yang tertimbun akibat rumahnya hancur. Genos menemukan kerang dan memberitahu gurunya. Saitama nampak senang sekali melihat penemuan muridnya tersebut. Namun Saitama tak mengharapkan hal itu. Ia mengharapkan yang pertama kali ditemukan adalah panci. Genos pun menyetujui ucapan gurunya tersebut dan semakin semangat mencarinya. Namun di balik puing-puing ada yang mengawasi mereka. Sosok tersebut masih misterius. Namun dari ciri-cirinya sosok tersebut seperti anjing rover yang pernah dikalahkan Saitama sebelumnya. Jika ada yang beranggapan itu adalah Manako atau Black Sprem, kenapa ia punya bulu atau rambut? Ya, untuk saat ini hanya bisa berspekulasi bahwa itu adalah anjing rover. Setelah itu kita ditunjukkan cewek yang disukai Garo. Narator menjelaskan, Kiro, artis yang memainkan Go Yellow di Will Beast Sentai Go Ranger. Dia mirip dengan ibu Garo, tapi tidak seperti ibunya. Dia kelihatannya wanita yang baik hati. Apakah ibu Garo itu jahat? Ya entahlah. Karena buah tidak jatuh dari buah pohonnya, jatuh buahnya. Karena buah pohonnya selalu jatuh di dekat pohon-pohonnya jika tak diambil pohon orangnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kedekatan Garo dan juga Bang setelah insiden Art Asosiasi Monster. Garo sekarang sudah tobat dan akan menjadi pahlawan sesuai dengan arahan dari Bang. Dikarenakan Bang sudah pensiun dari pahlawan. Tak lupa kita juga diperlihatkan Saitama dan Genos mencari barang-barangnya yang tertimbun oleh reruntuhan. Namun tak jauh dari lokasi mereka mencari barang, ada makhluk yang mengintai mereka. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 170. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.